Baik, kita mulai saja ya. Ini sudah belum ya minggu kemarin saya kasih? Ada yang ingat nggak? Belum, Ibu. Belum ya. Baik, mohon maaf saya lupa. Tadi udah ingat, ini baru landing dari Jogja. Gak apa-apa, kita sebentar aja karena sore nanti saya berangkat terbang lagi ke Bali. Jadi ini kita sebentar aja ya. Baik, ini eh, sebenarnya ini udah banyak ini ya, udah banyak disampaikan di awal-awal perkuliahan etik dan disiplin apoteker Indonesia. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa apoteker itu adalah profesi apa saja, itu ada suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari petugasnya. Jadi intinya pekerjaan profesi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, jadi profesi itu kalau di tenaga kesehatan itu profesi itu seperti apoteker, kemudian nurse, kemudian apalagi ya dokter, dokter juga profesi ya. Nah, artinya profesi itu adalah apa biasanya didahului dengan mengambil ini lagi kuliah kembali setelah lulus S1 gitu ya, karena dia harus makanya dia harus menempuh pendidikan tertentu. Nah, ini ciri-ciri profesi ada beberapa ya, ada beberapa ciri-ciri. Nah, ini tadi dilatar belakangi satu latihan atau pendidikan keterampilan dan intelektual yang sistematis. Kemudian ukuran keberhasilannya tidak bukan hanya materi, berpihak kepada masyarakat. Kemudian ketidakhadirannya dirasakan kehilangan bagi masyarakat, selalu meningkatkan dan berdalam ilmu. Nah, ini adalah ciri-ciri profesi. Artinya apabila dia tidak ada, artinya ketidakhadirannya itu ini ya apa dirasakan kurang gitu. Kalau tidak ada mereka ini ya ketidakhadiran seorang profesi. Nah, ini juga ciri-ciri profesi selanjutnya jelas status kewenangannya betul, terutama kita apoteker. Apoteker itu yang boleh menjadi penanggung jawab apotek, APJ, apoteker penanggung jawab yang boleh menjadi apoteker pengelola apotek adalah seorang apoteker. Artinya jelas status kewenangannya, mempunyai profesional project, mendapatkan monopoli atas aktivitas tertentu, sehingga mendapatkan status sosial tertentu, kemudian mendapatkan legitimasi oleh otoritas keilmuan dari penguasa lewat akreditasi atau lisensi. Nah, namanya profesi, tentunya dia akan mendapatkan suatu tanda bahwa dia adalah seorang profesi melalui akreditasi atau lisensi. Nah, itu yang dalam bentuk STR ya, surat tanda registrasi. Nah, kalau apoteker kan STRA, surat tanda registrasi apoteker. Nah, ini juga. Nah, kemudian ciri profesi yang selanjutnya, ya dia bekerja harus ada SOP, kemudian ada kesepakatan antar kelompok, kemudian tetap harus ada etika, kemudian ada pengakuan dari masyarakat, ada panggilan hati, dan tentunya diiringi dengan mendapatkan ini ya apa timbal balik dalam bentuk materi. Nah, panggilan hati ini penting ya. Makanya teman-teman kalau biasanya pengalaman saya itu kalau ada seseorang dia menempuh pendidikan tenaga kesehatan misalnya menjadi farmasi atau dokter, apabila tidak ada panggilan hati, artinya tidak ada keinginan dari dia dari diri sendiri, hanya karena disuruh orang tua, diminta keluarga, biasanya orang tersebut nggak akan selesai sekolahnya. Saya pengalaman dari zaman saya dulu masih SMF ya. Dulu kan sekolah SMF itu susah ya, susah banget ya, masuknya susah, keluarnya susah gitu. Sekolahnya pun susah. Jadi waktu itu saya melihat teman-teman saya tuh fenomena apabila dia itu sekolahnya itu karena dipaksa orang tua, karena dipaksa keluarga, banyak yang gugur di tengah jalan, nggak selesai. Artinya begitu naik ke kelas 2 tuh pada gugur satu-satu, ini nggak kuat gitu, nggak kuat karena memang itu bukan panggilan hatinya dia gitu. Mungkin dia kepengen sekolah yang lain, artinya mungkin dia kepengen sekolah SMA biasa atau STM atau SMEA gitu, tapi dari keluarganya menyuruh dia sekolah di sekolah farmasi gitu ya. Nah, itu memang 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 tidak bisa dipungkiri, emang ada panggilan hati menjadi seorang profesi gitu. Kemudian, nah ini 5 pilar strategis nanti bisa dilihat ya, apa saja.
Nah, ini pengertian praktek yang bertanggung jawab. Jadi, praktek yang bertanggung jawab itu jadi seorang profesi itu kan biasanya dia akan tentunya melakukan praktek. Nah, prakteknya itu harus bertanggung jawab yang didasarkan pada kesadaran bahwa prakteknya itu harus sesuai dengan standar profesi. Apabila tidak sesuai dengan standar profesi, ya tentunya dampaknya pasien akan menuntut ya atas apa kerugian yang dialami pasien gitu. Kemudian, nah ini ada malpraktek. Kita kemarin sudah bicara tentang malpraktek ya. Nah ini ada malpraktek juga. Jadi di sini pengertian malpraktek itu setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Jadi ada malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis ya, medical malpraktek. Nah ini bentuk profesional yang oleh pasien dapat dimintakan ganti rugi apabila terjadi luka atau cacat yang diakibatkan langsung oleh dokter dalam melaksanakan tindakan profesional yang dapat diukur. Ini ada formula malpraktek ya nanti bisa dibaca sendiri di mana kalau terjadi malpraktek itu apabila ada pelanggaran ya, pelanggaran yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian terbukti bahwa pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah menjalani perawatan atau terbukti ada hubungan sebab akibat antara pelaksanaan praktek yang tidak sesuai standar dengan kerugian dialami pasien. Nah, ini adalah salah satu apa ya terjadinya dikatakan bisa malpraktek itu apabila terjadi hal-hal seperti ini. Nah, ini ada pengertian profesional, kita lewatin aja. Oke. Nah, ini ada praktek profesi. Kalau praktek profesi kita ini profesi itu makanya kita profesi ini tidak terlepas yang namanya dari hukum ya. Karena kenapa? Kita ini berhubungan dengan pasien. Artinya kita berhubungan dengan keselamatan pasien. Nah, kembali lagi pengertian pekerjaan kefarmasian. Jadi pekerjaan kefarmasian itu adalah salah satunya tenaga farmasi itu dilindungi oleh hukum ya, dilindungi oleh hukum. Jadi artinya karena apa? Karena kita riskan terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan tindak pidana yaitu medication error seperti itu ya. Nah, kemudian ilmu tentu profesi itu tentunya berkaitan dengan ilmu. Kemudian etika. Nah, tetap walaupun profesi ya seperti apoteker aja walaupun dia udah jadi apoteker tapi dia tetap harus harus menjaga etikanya, etika baik etika yang berhubungan dengan diri dia sendiri atau etika yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasiannya dia. Nah, ini adalah landasan praktek profesi. Ini pengertian etik ya, ini etik ya dari bahasa Yunani ini udah di depan sebenarnya. Nanti saya hapus saja deh ini slide ini udah ada di depan, nggak usah di ini lagi apa namanya oke. Nah, ini tujuan kode etik apoteker Indonesia. Jadi intinya tujuan kode etik kita sudah belajar di depan waktu itu ada 7 kode etik apoteker Indonesia ya. Nah, kode etik apoteker Indonesia ini intinya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, antara hak dan kewajiban. Nah, apa aja hak dan kewajiban? Ini teman-teman kita sudah belajar di materi yang waktu kita awal-awal kuliah. Jadi mungkin kita latih aja ya apa namanya biar nggak double nanti ininya materinya. Nah, ini ada mukadimah. Mukadimah ini artinya seorang apoteker itu dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya itu harus senantiasa mengarahkan betul. Ini betul banget ya namanya nggak hanya apoteker ya mungkin tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan tugas kewajibannya itu ya harus ini ya karena kita seorang tenaga kesehatan itu tentunya begitu lulus kan disumpah ya sumpahnya itu kan biasanya didampingi oleh kiai ya oleh kiai oleh ustadz ya mungkin sesuai dengan agamanya masing-masing gitu artinya kita kita itu dengan kata lain kita membawa nama ini ya artinya kita udah melafalkan sumpah di mana kita akan menjalankan profesi kita sesuai dengan jalurnya gitu jalur yang benar gitu.
Kewajiban umum seorang apoteker adalah prakteknya sesuai standar kompetensi. Kemudian praktek sesuai sumpah apoteker, prakteknya sesuai undang-undang, mengutamakan kepentingan pasien, menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri sendiri, sumber informasi dan sebagai suri tauladan. Kemudian kewajiban apoteker pada penderita. Nah, kalau tadi kewajiban apoteker kepada ini ya, kewajiban apoteker kepada kewajiban secara umum. Nah, kalau ini kewajiban apoteker kepada pasiennya, ya mengutamakan kepentingan penderita, menghormati hak asasi penderita dan melindungi penderita. Kemudian kewajiban apoteker terhadap apoteker lain, artinya kepada teman sejawat, apoteker teman sejawat, artinya sama-sama sesama apoteker, saling mengingatkan dan menasehati dalam pelaksanaan etika, kerjasama dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian dan mempertebal rasa saling mempercayai. Ini penting ya. Kadang kalau kita kerja di rumah sakit, mungkin teman-teman ada yang ini, apalagi kalau rumah sakit besar yang apotekernya tuh banyak ya, artinya nggak hanya satu, lebih dari satu, mungkin apoteker farmasi klinik sendiri, apoteker rawat inap sendiri, apoteker rawat jalan sendiri, misalnya ada apoteker bagian bagian gudang sendiri. Nah, artinya itu sesama apoteker itu saling mengingatkan gitu, saling mengingatkan bahwa misalnya ada yang keliru, misalnya tuh ya itu yang teman satunya harus saling, paling nggak ada komunikasi ya, makanya penting banget mungkin yang namanya apa selalu ada ketemu atau sharing-sharing apa sharing evaluasi lah gitu, evaluasi gitu ya, saling mengevaluasi. Nah, kemudian kewajiban apoteker terhadap tenaga sejawat kesehatan lain. Nah, misal kita itu kalau kerja, terutama kerja di rumah sakit itu, kita itu teman sejawat kita itu banyak ya. Ada perawat, ada dokter, ada lab, laboran, kemudian apa namanya mungkin ada ini ya apa lab yang sering sih yang sering apa bersinggungan dengan kita itu, bersinergi dengan kita itu dokter, perawat, laboran ya biasanya, kecuali kalau di puskesmas banyak, ada nutrisionis, ada sanitaria, ada perawat. Nah, itu kita berkolaborasi, bersinergi, meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghormati dan menghargai, tidak melakukan tindakan yang berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada tenaga kesehatan tersebut. Jadi teman-teman, dalam menyelesaikan masalah kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab seseorang saja, nakes misalnya kita. Jadi begini, kalau misal kita bertugas di daerah terpencil misalnya, nah itu kita dari segi kesehatan kita sudah berupaya, misalnya tetap posyandu tetap ada, misalnya penimbangan penimbangan anak-anak balita itu tetap ada rutin setiap setiap hari, setiap bulan gitu, atau pemeriksaan ibu hamil, ANC ibu hamil itu tetap tetap dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi tetap kita harus berkolaborasi dengan lintas sektor lainnya lah. Kalau misalnya jalan menuju Posyandu itu nggak bisa ditempuh, jalannya rusak, atau mau ke Posyandu tapi harus bayar ongkos yang mahal, misalnya kalau kita bayangin di daerah terpencil yang ibaratnya tinggal di tengah hutan, mau ke Posyandu harus apa, harus sewa mobil atau harus sewa speedboat misalnya, atau harus sewa double garden. Nah itu kan jadinya kan orang juga mikir ya, mau mau berobat gitu tapi akses untuk ke puskesmasnya susah ditempuh, mengeluarkan biaya mahal, ya orang mikir ah lah mendingan nggak usah berobat lah, di rumah aja lah, minum obat tradisional aja, obat-obat kampung gitu. Nah itu artinya masalah kesehatan itu tidak bisa diselesaikan oleh tenaga kesehatan aja, itu harus berkolaborasi dengan lintas sektor lainnya. Mungkin kalau Kementerian Kesehatan itu harus berkolaborasi dengan Kemenpu, misal seperti itu ya, atau apa Kementerian Desa Tertinggal seperti itu, atau Kominfo dalam hal untuk apa, untuk sinyal gitu.
Itu begitupun kita juga kalau di tempat pekerjaan kita di rumah sakit, di puskesmas atau di dinas kesehatan atau di apotek. Nah, kita kan nggak kerja sendiri ya, artinya kita akan berpapasan atau bersinergi dengan teman-teman tenaga kesehatan lainnya. Nah, itu artinya kita saling ini ya, saling melengkapi gitu. Artinya saling saling berkolaborasi gitu dalam menyelesaikan permasalahan ini pelayanan kepada pasien gitu. Nah, ini ada etik dan disiplin apoteker menurut SKIAI tahun 2014. Di sini tertera peraturan organisasi tentang pedoman disiplin apoteker Indonesia. Kita lihat di sini ada disiplin apoteker adalah kesanggupan apoteker untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam undang-undang dan dalam peraturan praktek. Nah, kemudian bagaimana cara penegakan disiplinnya? Nah, penegakan disiplin itu adalah ini ya, penegakan aturan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh apoteker. Nah, kemudian di struktur organisasinya Ikatan Apoteker Indonesia itu ada namanya Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia atau biasa disingkat MED. Jadi bukan hanya di IA, bukan hanya di ID ya, di Ikatan Dokter Indonesia yang ada majelis etiknya, Majelis Etik dan Disiplin. Di kita IAI pun itu ada ya, ada namanya MEDAI, Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia. Adalah organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia yang bertugas membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kode etik apoteker Indonesia oleh anggota maupun oleh pengurus. Nah, jadi sebenarnya MEDAI ini bagian dari IAI. Jadi struktur besarnya Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian di secara struktur organisasi ada majelis-majelisnya, ada ketua umum, ada majelis medanya, ada dewan pengawas, dewan pembina, seperti itu ya. Jadi tetap Meda ini di bawah IAI ya. Kita lihat bentuk pelanggaran disiplin. Nah, apabila melakukan praktek kefarmasian dengan tidak kompeten, ya, penjelasan melakukan praktek pasien tidak dengan standar praktek profesi menimbulkan atau mengakibatkan kerusakan, kerugian pasien atau masyarakat. Nah, membiarkan berlangsungnya praktek kefarmasian menjadi tanggung jawabnya tanpa kehadirannya ataupun tanpa apoteker pengganti atau apoteker ini adalah salah satu bentuk pelanggaran disiplin. Salah satunya apabila dia apoteker itu dia menjadi penanggung jawab apotek ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang kerja di apotek yang apotekernya jarang datang ke apotek. Itu adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin. Dulu mungkin masih bisa. Beberapa tahun yang lalu masih bisa apotek tanpa ada apoteker. Apotekernya datang misal sebulan sekali, misalnya datangnya malah kadang nggak pernah datang gitu kan. Cuma tanda tangan laporan hanya sekarang udah nggak bisa. Apabila si apotekernya nggak bisa stay di apotek, dia harus menunjuk apoteker pendamping ya, apoteker pendamping. Jadi artinya pada saat si apoteker penanggung jawabnya tidak ada di tempat, artinya apoteker pendamping yang mendampinginya. Atau kalau dia mau pergi lama, misal dia mau cuti beberapa bulan misalnya. Nah, itu dia harus menunjukkan apoteker pengganti. Jadi tidak boleh kosong. Nah, artinya kalau apoteker ini tidak stay di apotek itu adalah salah satu bentuk pelanggaran disiplin. Kemudian mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu atau tenaga kesehatan lainnya yang tidak memiliki kompetensi untuk pekerjaan itu. Nah, misalnya dianya mau pergi nih si apotekernya, dia nyerahinlah urusan apotek itu kepada orang lain yang tidak memiliki kompetensi untuk pekerjaan itu gitu. Artinya dia mungkin dia bukan tenaga farmasi, mungkin nyerahinnya ke orang yang tidak berkompeten. Nah, itu juga salah satu bentuk pelanggaran disiplin. Kemudian bentuk pelanggaran disiplin selanjutnya adalah membuat keputusan profesional yang tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, misalnya menetapkan harga obat terlalu tinggi, padahal obat tersebut diperlukan secara luas oleh masyarakat. Memberikan saran kepada masyarakat untuk menggunakan sediaan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga
memberikan harga obat yang terlalu tinggi misalnya ya, dia mungkin buka apoteknya di daerah yang jarang ada apotek, yang memang daerah mungkin daerah apa, daerah pedalaman, daerah terpencil. Nah dia jual obat itu dengan harga yang tinggi di atas harga HET. Kita kan ada harga HET ya, harga eceran tertinggi. Artinya semua apotek apa rumah sakit itu tidak boleh menjual obat di atas harga HET, harga eceran tertinggi itu gitu. Nah, ini si apotekernya jual dengan harga tinggi. Kemudian dia memberikan saran kepada masyarakat untuk menggunakan sediaan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga adalah bentuk dari pelanggaran disiplin apoteker. Kemudian selanjutnya pelanggaran disiplin apoteker tidak memberikan informasi yang sesuai ya, tidak up to date dengan cara yang mudah dimengerti oleh pasien atau masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan menyembunyikan beberapa informasi, misalnya efek samping obat. Harusnya efek samping obat ini kan harus dijelaskan ya, mestinya dijelaskan kepada pasien. Ini enggak dikasih tahu gitu. Takutnya kalau dikasih tahu pasiennya nggak jadi lagi beli obat. Misal, oh ya Bu, ini efek sampingnya Ibu nanti bisa ini ya Bu, bisa mungkin agak sedikit pusing gitu, mungkin agak sedikit mual. Ah, jangan deh dikasih tahu, nanti obat saya nggak laku lagi dengar katanya. Nah, itu nggak boleh, itu harus diinformasikan kepada pasien gitu ya, kepada masyarakat dan keluarganya. Kemudian bentuk pelanggaran disiplin lainnya, tidak membuat atau tidak melaksanakan standar prosedur operasional sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan. Nah, artinya tidak ada SOP, ada SOP tapi tidak disosialisasikan kepada teman-teman farmasi, yang teman-teman ini ya, yang ada pegawai yang ada di sarana tersebut. Nah, ini juga bentuk salah satu pelanggaran disiplin apoteker. Kemudian disiplin lainnya, memberikan sediaan farmasi yang tidak terjamin mutu keamanan dan khasiat manfaat kepada pasien. Menyerahkan obat tanpa informasi yang jelas, benar dan lengkap terkait penyimpanan. Kemudian melakukan pengadaan termasuk produksi dan distribusi obat atau bahan baku obat tanpa prosedur yang berlaku. Artinya pengadaan obat ini bukan dari jalur yang dia dari jalur yang tidak resmi gitu. Kemudian tidak menghitung dengan benar dosis obat sehingga dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian kepada pasien. Ya, selanjutnya, melakukan penataan penyimpanan obat tidak sesuai standar sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas obat ini. Obatnya berantakan gitu, tidak sistem FIFO. Mana obat Lasa? Lasa tahu ya, obat-obat yang mirip-mirip namanya digabung-gabung sehingga kacau untuk keluar masuknya obat, kacau karena penyusunan obat di rak obat juga berantakan, tidak berdasarkan abjad. Dia mau berdasarkan apa? Berdasarkan ketersediaan, berdasarkan efek terapinya, berdasarkan apa namanya abjad. Silakan aja diatur sesuai, tapi artinya harus ada ininya ya, pengaturannya. Jangan sampai obat yang expire date malah belakangan dikeluarin, tidak memasang apa FIFO atau FIFO, pas apa, pas expired, pas ini ya, pas out atau post in post out gitu, nggak ada kayak begitu. Jadi obat yang masuk duluan belum itu ini ya, apa, nggak jelas mana yang udah mau expire, mana yang masih lama expirednya gitu. Kemudian menjalankan praktek kefarmasian dalam kondisi tingkat kesehatan fisik atau mental yang sedang terganggu sehingga merugikan kualitas pelayanan profesi. Nah, ini juga ya. Ternyata juga kalau kondisi psikis lagi nggak bagus, itu juga ternyata adalah salah satu ini ya, pelanggaran disiplin apoteker gitu. Dalam penata laksanaan praktek kefarmasian, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya tanpa alasan pembenar yang sah sehingga dapat membahayakan pasien. Kemudian bentuk disiplin apoteker selanjutnya melakukan pemeriksaan atau pengobatan dalam pelaksanaan praktik swamedikasi yang tidak sesuai dengan kaidah pelayanan kefarmasian. Nah, ini swamedikasi itu kan artinya si pasien membeli sendiri obat tanpa dia berobat ke dokter. Dia datang ke apotik, dia beli obat sendiri berdasarkan keluhan penyakitnya dia. Nah, si farmasinya ini memberikan apa namanya obat yang tidak sesuai dengan ininya dia, mungkin penyakitnya dia, gitu kan. Artinya swamedikasinya jadi salah gitu ya. Kemudian memberikan penjelasan yang tidak jujur atau tidak etis dan atau
Menolak atau menghentikan pelayanan kefarmasian terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah. Membuka rahasia kefarmasian kepada yang tidak berhak. Nah, ini poin-poin ini ya, apa salah satu bentuk disiplin pelanggaran disiplin apoteker. Kemudian selanjutnya menyalahgunakan kompetensi apotekernya, membuat catatan dan atau pelaporan sediaan farmasi yang tidak baik dan tidak benar, berpraktek dengan menggunakan atau kompetensi yang tidak sah. Jadi menggunakan surat tanda registrasi apoteker yang tidak sah. Yang tidak sah di sini gimana ya? Bisa jadi entah palsu, entah dia punya orang lain. Nah, itu udah pelanggaran berat gitu ya. Ini tidak memberikan informasi dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan Medai untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, mengiklankan kemampuan pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan, membuat keterangan farmasi yang tidak didasarkan kepada hasil pekerjaan yang diketahuinya secara benar dan patut. Oke, ini adalah poin-poin ini teman-teman ada 22 poin itu adalah yang termasuk ke dalam pelanggaran ini ya, pelanggaran disiplin apoteker Indonesia. Ya. Oke, kita sudah selesai materi minggu ini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Kita tinggal dua materi lagi. Ini kan materi ke-13 ya. Kita sama materi ke-15 dua kali lagi habis materi kita. Nanti saya share deh ininya apa PPT-nya ya. Silakan saya buka absen dulu kalau tidak ada yang masuk cuma 17 orang ini. Absennya tinggal dua kali lagi ya. Baik, Sarah Permata Laila Sudrajat ini yang cuti ya? Ya enggak? Sarah Permata ini yang cuti bukan? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu, yang cuti. Baik, ya. Sarah Fauzia, Hadir, Bu. silakan dibuka ya kameranya ya, teman-teman ya. Kemudian sebentar. Silvia Yuni, Hadir, Bu. Anissa Rahma, Hadir, Bu. Anissa ada? Ada. Gita Amelia, Hadir, Gita Bu. Amelia ada? Ada. Yusnia Rahmayati, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Roida ada ya. Hadir, Bu. Kemudian Florita Ningsi, Hadir, Bu. Florita ada? Ada. Putri Hadir, Lestari, Bu. Hadir, Bu. Farizan, ya. Farizan, Hadir, Bu. Arta Junita, Hadir, Bu. Azahira Salsabila, Hadir, Bu. Salsabila Wahyuning Tias, Hadir, Ibu. Ananda Maharani, Hadir, Ibu. Siti Fatima, Siti Fatima ada? Ada nggak Siti Fatima? Abdul Hafiz, Hadir. Anita Hayatunupus, Anita ada? Anita, coba kita lihat. Hadir, Ibu. Oh, Anita ada, iya. Oke, terakhir Deborah. Hadir, Bu. Ya. Siti Fatima kemana ya? Mbak Roida ada info nggak? Siti Fatima nggak ada info, Bu. Kayaknya masuk sore deh, Bu. Maksudnya masih sore? Di kelas, pindah kelas kayaknya, Bu. Soalnya di Oh gitu. partis nggak ada.
Oh ya udah, berarti ini saya nggak hadirkan ya, berarti nanti biar diabsenin di tempat sana kali. Ya baik, ini masuk semua kecuali Siti Fatimah, nggak ada lapor ya. Oke, baik. Nih sebentar saya simpan dulu. Nanti materinya saya share ke Mbak ini. Nanti nanti, duh jangan sekali. Nanti ya, nanti ingetin besok ya Mbak Roida ya, atau nanti malam ya. Iya, Bu. Nah, ini saya mau ke bandara lagi soalnya. Ya, oke. Baik, ada yang mau disampaikan teman-teman atau mau ditanyakan? Nanya nilai Bu, belum belum ya nanti ya nilainya. Mudah-mudahan sebelum UAS nilainya udah bisa saya input ya. Mudah-mudahan Baik, bagus-bagus. Bu. Yang penting tugasnya dikumpulin biar nanti begitu saya mau input tugas nilainya ada gitu ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak terlambat karena saya juga baru landing dari Jogja. Ini sore berangkat lagi ke Bali. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih Mbak Roida udah ngingetin. Tadi saya kaget. Oh iya, saya udah kuliah ya hari ini. Saya lupa ya. Baik, apa ya, jaga selalu kesehatan. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Sama. Ya, Ibu. Siti Fatimah baru datang loh. Ya, Kak. Tadi aku bilang mau sore. Ya, gimana dong? Ya udah Screenshot perbaikan aja. absen. Kagak ada ibunya, Ge. Iya, maksudnya nanti masuk sore. Minta linknya. Oh, oke. Makasih ya. Yuk.